Ya, dalam dunia penerbangan itu nanti dikenal adanya beberapa koordinat. Nah, ini saya tampilkan dulu. Ya, dalam dunia penerbangan nanti dikenal adanya beberapa koordinat ya. Dan koordinat itu nanti digunakan sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat koordinat yang sering digunakan, ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu tentang pergerakan pesawat, dan ini sumbu-sumbu nanti yang nanti digunakan. Nah, ini dalam dalam pesawat yang umum digunakan itu untuk ke depan itu merupakan sumbu X, untuk ke samping menggunakan sumbu Y, ke bawah menggunakan sumbu Z. Itu yang umum digunakan. Mungkin ada beberapa sistem yang menggunakan sumbu yang lain, ya diperbolehkan, tapi yang umum seperti itu. Kemudian gerakan roll itu mengguling ke kanan, itu gerakan roll positif. Pitch itu mengangguk ke atas, itu pitch-nya positif. Kemudian yaw itu bergerak menoleh searah jarum jam, itu yaw-nya positif. Nah, ini sekali lagi ini yang sering digunakan seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau ada sistem lain yang menggunakan kebalikannya, ya diperbolehkan, karena memang sistemnya memang nanti tidak menutup kemungkinan nanti digunakan sistem yang lain. Nah, kemudian untuk koordinat yang ada itu ada koordinat body. Koordinat body itu berarti koordinat sesuai dengan nose-nya pesawat. X itu berarti ke depan, Y itu ke samping, Z itu ke bawah. Berarti nanti kalau pesawat itu mengalami percepatan ke depan, berarti percepatan untuk X. Misalnya stall gitu ya, turun, nah nanti ada percepatan untuk sumbu Z. Nanti ada geser ke kiri, nah nanti atau ke kanan nanti ada percepatan ke arah sumbu Y. Nah, ini yang sering disebut dengan koordinat body. Koordinat body atau sering disebut dengan koordinat sensor. Kemudian ada lagi koordinat kamera. Nah, nanti kalau di sini ditempatkan kamera, nah kamera itu mungkin tidak akan sejajar dengan nose-nya pesawat. Ya diperbolehkan. Ya mungkin ini agak sedikit ke atas kameranya, berarti nanti untuk koordinat untuk sumbu X-nya mungkin agak sedikit menyimpang ke atas sedikit. Ya boleh seperti itu. Kemudian juga ada sistem koordinat navigasi atau sering disebut koordinat global. Koordinat global itu koordinat yang sesuai dengan sumbu bumi. Koordinat dikenal adanya beberapa arah, yaitu arah utara. Arah utara ini biasanya X ini ya, north. Kemudian arah timur itu Y, itu east, timur. Kemudian ke bawah itu Z. Sehingga sering disebut north east down atau NED. NED berarti north east down, berarti X, Z-nya itu NED. Juga ada koordinat lokal. Nah, ini kadang-kadang yang juga digunakan. Ini yang sering digunakan di bumi ini koordinat lokal ya. North itu utara, east itu ke timur, itu, kemudian yang Z itu tidak turun tapi malah naik ke atas, up ya. Ini yang sering digunakan karena ini yang sesuai dengan logika kita yang mudah digunakan. X itu utara, untuk Y itu timur, Z itu kalau naik berarti ke atas ya. Kan kalau ketinggian itu kan semakin ke atas semakin naik, berarti Z-nya kan semakin ke atas ya semakin naik ini. Nah, ini yang sering digunakan itu beberapa koordinat. Kemudian nah nanti pesawat nanti kalau misalnya melakukan gerakan terutama untuk maju ke depan, nah ini nanti berarti nanti dia ada kecepatan ke arah koordinat body sumbu X. Juga nanti dimungkinkan adanya kecepatan dalam arah koordinat navigasi, entah itu north, entah itu east atau down ya. Kalau stall mungkin bisa down ya. Nah, sehingga nanti harus diperhatikan di sini. Jadi kalau pesawatnya nanti mungkin maju terus, ya mungkin maju terus. Kalau maju terus mengarah ke utara, ini berarti X-nya koordinat body itu positif. Kemudian untuk X
koordinat navigasi atau global juga positif. Nah, berarti kalau ke arah utara itu berarti X koordinat body itu positif kecepatannya, kemudian X untuk koordinat navigasi juga positif juga ke utara gitu. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Nah, itu untuk contoh untuk pergerakan pesawat. Kemudian nah ini kembali ke sini. Nah, ini sistem yang umum digunakan tadi sudah saya katakan di depan tadi ya. Dan kalau menggunakan sistem ini, kita mempunyai suatu konversi. Konversi dari koordinat body ke koordinat navigasi. Contoh misalnya kita memang benar pesawatnya ini maju ke depan. Berarti X-nya ini positif untuk koordinat body. Tetapi apakah X koordinat navigasi juga positif? Belum tentu. Kalau kebetulan pesawatnya mengarah ke utara, ya positif. Tapi kalau mengarah ke selatan, nah berarti untuk kecepatan X untuk koordinat navigasi negatif. Tapi kecepatan X untuk koordinat body positif. Nah, itu. Jadi, dan nanti kita bisa mempunyai suatu konversi, yang konversi itu dapat mengonversi dari koordinat body ke koordinat navigasi. Nah, konversi itu dapat dilakukan dengan mudah menggunakan yang namanya matrik rotasi. Nah, ini matrik rotasi. Oke, ini matrik rotasi itu nanti kan ini sebenarnya ini dari koordinat ini digunakan untuk merotasikan dari koordinat body dirotasikan rollnya sejauh berapa, pitch-nya sejauh berapa, yaw-nya sejauh berapa sehingga nanti didapat koordinat navigasi atau koordinat global. Ini matriknya ya, ini matriknya. Kemudian ini sudutnya, ini sudut roll, ini sudut pitch, ini sudut yaw. Ya, roll, pitch, yaw tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah ketemu matriknya ini, ya, matrik ini sering disebut dengan atau sering menggunakan notasi ini ya, RBN. Ini berarti rotation metric untuk dari koordinat body ke koordinat navigasi. Matrik ini hanya terdiri dari 3 kali 3 ini ya. Ini kan elemen baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 2, ini baris 1 kolom 3. Jadi ini kan cuma 3 kali 3. Nah, kalau matrik ini dikalikan dengan data dari percepatan dari sensor, nah ini nanti akan didapat data percepatan dalam koordinat navigasi. Sensor itu selalu mengukur dalam koordinat body ya, atau koordinat sensor. Kenapa? Karena sensor kan belum tahu dia itu mengarah kemana. Nah, berarti dari sensor itu nanti hanya diketahui percepatan X, Y, Z dalam koordinat body. Artinya sensor nanti hanya mendeteksi untuk percepatan ke arah X itu maju, ya. Kemudian percepatan untuk arah Y itu ke samping atau Z itu nanti ke arah bawah gitu ya. Tapi kan belum tahu nanti majunya itu apakah maju ke utara atau ke selatan kan belum tahu. Nah, ini dalam koordinat sensor. Percepatan ke arah X maju mundur, ke arah Y ke samping kiri kanan, ke arah Z atas bawah. Kalau ini dikalikan dengan matrik rotasi, kemudian dikurangi G, nah nanti akan didapat nanti percepatan dalam koordinat navigasi. G itu merupakan sumbu gravitasi bumi. G itu merupakan gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu selalu ke bawah, ya, ke utara tidak ada, ke samping tidak ada, ke bawah sebesar G. Nah ini. Nah, memang untuk menggunakan matrik rotasi ini memang dapat dikatakan rumit ya bagi yang belum biasa. Dan matrik rotasi ini akan berubah-ubah terus, berubah-ubah terus ya. Kalau kita lihat ini isinya kan ini merupakan hasil hitungan dari nilai roll pitch yaw. Sehingga nanti kalau attitude and heading dari pesawat itu berubah, ya matrik rotasi akan berubah terus nanti. Ya. Nah, misalnya kalau kita lihat ini menggunakan display ini ya, kalau ini
itu yang berubah, ini ya materi rotasi berubah, hidungnya juga berubah, ya materi rotasi akan berubah juga nanti. Nah, jadi materi rotasi ini akan selalu mengalami perubahan yang yang sangat sering seiring dengan berubahnya attitude and heading dari pesawat. Nah, sehingga kalau mau kita monitor, jadi rumit sekali nanti ya sebenarnya materi rotasi ini. Ya. Nah, karena rumitnya kadang-kadang menganggap bahwa ini untuk menganalisis susah juga ini ya. Tapi ya sebenarnya tidak. Tidaknya bagaimana? Oke, coba kita lihat ya. Ini tidak akan susah untuk menganalisis atau mengecek kebenaran materi rotasi kita. Oke, kita lihat. Ini materi rotasi, ini roll, pitch, yaw, ini materi rotasinya. Jadi materi rotasi ini merupakan hasil rotasi dari sumbu roll, pitch, yaw. Nah, sekarang kalau nanti pesawat itu mengalami roll, pitch, yaw, berarti nanti semua dari elemen materi rotasi ini nanti akan berubah nanti ya. Setiap ada roll, dia akan berubah. Setiap ada gerakan pitch, dia berubah lagi. Setiap ada gerakan yaw, dia juga berubah lagi. Nah, sehingga nanti kalau kita analisis ini mungkin ini akan jadi rumit sekali. Kok berubahnya jadi kayak semacam kacau gitu ya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi istimewa nanti yang dapat terjadi dan nanti dapat digunakan untuk mengecek materi rotasi kita itu sudah benar belum. Ya, ini ada beberapa kondisi istimewa. Yang pertama, kalau roll pitch yaw-nya itu 0 semua. Nah, ini ya. Kalau 0 semua bagaimana? Ini roll-nya 0, pitch-nya 0, yaw-nya 0. Kira-kira isinya materi rotasi ini berapa? Nah, ini tinggal dimasukkan aja 0. Ya, berarti masukkan ini kan roll-nya 0 lah, masukkan ke sini aja. Ini enggak ada roll. Nah, ini 0 semua. Berarti ini cos 0, cos 0. Cos 0, cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Oh, berarti ini 1. Berarti dalam kondisi roll pitch yaw itu 0 semua, ini 1. Ini berapa ini? Nah, hitung aja. Ya. Oh ya, kalau roll-nya 0 berarti posisi pesawat mendatar ya. Pitch 0, posisi pesawat mendatar, nose-nya itu sejajar dengan horizontal. Yaw-nya 0 berarti posisi pesawat menghadap ke utara, nose ke utara. Nah, berarti pesawat dalam kondisi sejajar, nose-nya 0 menghadap ke utara, ini 0 semua. Ini berarti berapa? Ini tadi 1, yang lain berapa? Nah, coba dihitung. Ya, kalau ini 0, kalau yang sudutnya 0 semua berarti hasilnya berapa? Nah, ini. Ya, 1 1 1. Nah, ini kondisi istimewa nanti yang dapat digunakan untuk mengecek materi rotasinya itu sudah benar belum algoritmanya. Cek di sini. Begitu dimasukkan sudutnya 0 semua, mestinya materi rotasi sama dengan matrik diagonal seperti ini. Nah, itu. Kalau belum betul seperti ini berarti ada kesalahan di matrik rotasi. Kesalahan di rotasi. Nah, ini dengarkan nggak? Jadi menghadap ke depan ke utara 0 saja. Nah, masukkan aja ke sini. Ini 0, berarti cos 0, cos ini. Nah, berapa ini? Nah, kalau setelah dihitung-hitung berarti ketemunya, nah ini kan cos 0, cos 0, 1. Nah, ini kondisi kalau roll saja cuma ini saja. Ya. Nah, coba mungkin kalau ingin mengecek kondisi rollnya sudah benar atau belum, ya coba cek aja dimasukkan aja sudutnya. Dimasukkan sudutnya. Misalnya rollnya 45 derajat. Nah, masukkan aja ini. Oh, berarti mestinya kalau ini rollnya 45 derajat, berarti ini 100, ini 5. Berapa ini? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 min setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini. Jadi ngeceknya kan mudah. Kalau dibuat rollnya 60 derajat. Nah, berarti cos 60 setengah min sin 60 berarti min setengah akar 3 ya. Kemudian ini setengah akar 3, ini setengah. Nah, ini kan seperti itu mestinya. Nah, ini untuk ngeceknya seperti itu. Ini kita mengecek kebenaran materi rotasi dengan cara menggunakan sudut-sudut istimewa seperti ini. Oke, itu kalau rollnya ada, pitch 0, yaw 0 itu seperti itu. Sekarang kondisinya kalau rollnya itu 0, pitch-nya ada. Nah, ini menghadap ke utara tidak ada gerakan mengguling,
tapi ada gerakan mengangguk pitch-nya, tinggal dimasukkan aja. Ini pitch-nya ada, yang lainnya 0. Nah, ini jadi seperti ini matriknya. Nah, cek aja kalau kita gerakan ke atas 45 derajat, berarti ini cos 45, ini sin 45 gitu kan. Ya, tinggal dimasukkan aja ke sini. Nah, demikian juga untuk nanti untuk mendeteksi gerakan Y-nya di sini. Sudah benar belum matrik kita? Cek di sini. Nah, ini kalau untuk roll pitch-nya 0 yang ada cuma Y-nya saja, nah berarti di sini tinggal dimasukkan aja. Y misalnya hadapkan ke timur, hadapkan ke timur berarti kan ini Y-nya 90 derajat, berarti cos 90 0, min sin 90, min 1, sin 90, 1, cos 90, 0 lagi. Nah, berarti kalau menghadap ke timur mestinya ini 0, min 1, 0, ini 1, ini 0, 0, 0, 0, 1. Nah, itu. Kalau menghadap ke selatan ya tinggal ini berarti dimasukkan 180. Menghadap ke selatan berarti ini cos 180 min 1, ini 0, ini 0, ini min 1. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya mendeteksi